sesuatu yang baik itu nggak sulit untuk diterima oleh akal. Dan selama yang diajarkan itu baik, ya apa salahnya kita terapkan itu dalam kehidupan sosial. Itu yang pertama untuk teman-teman sebelum mulai ke materi ya. Terus yang kedua, tadi pentingnya niat. Jadi kadangkala ketika kita sudah mulai kuliah, masuk di kampus, niat kita untuk belajar itu bergeser seiring dengan pertemuan-pertemuan kita sama teman-teman, pertemuan-pertemuan kita sama pergaulan-pergaulan yang baru, sehingga ada niat-niat yang kemudian bergeser dari niat awal kita berangkat dari rumah menuju kampus, yaitu niat yang sebenarnya adalah niat untuk bisa mengangkat harkat dan martabat perang. Nah, tetapi karena kita kemudian ketemu sama kehidupan yang baru, lingkungan yang baru, dan perjuangan yang baru, kemudian hal-hal tersebut kadangkala membuat kita lupa dan mengesampingkan tujuan awal kita, yang pada akhirnya yang menjadi korban itu ya bukan cuma diri kita sendiri, tetapi orang tua di rumah. Ada satu pesan yang sangat menarik dari Rasulullah waktu menjelang beliau wafat. Beliau memberitahu kepada sahabat Umar bahwa nanti setelah zamanku itu ada seorang pemuda yang terbaik, yang dia tidak dikenal di dunia, tetapi namanya begitu harum di akhirat. Nah, beliau itu adalah pemuda terbaik, kata Rasulullah. Jadi kalau mau mencari orang BKI, mencari gambaran bagaimana seorang yang baik, bagaimana seorang yang bisa dicintai bukan hanya di dunia tetapi di akhirat, lihatlah apa yang dipesankan Rasulullah ini. Siapa orangnya? Kata Umar, yaitu Uwais Al-Qarni. Namanya itu jarang didengar pada waktu itu dan tidak ada yang tahu sahabat-sahabat. Saking terbaiknya dia, sampai Rasulullah berpesan kepada sahabat Umar, mintalah ampunan kepadanya. Karena ketika tangannya belum mengangkat, doa itu masih ada di dalam hatinya, sudah dikabulkan oleh Allah. Saking luar biasanya Uwais Al-Qarni, dan disebut pemuda terbaik. Kalau kita mau mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah, harusnya kan mencontoh kategori pemuda itu. Siapa Uwais Al-Qarni? Ternyata ketika ditemui oleh sahabat Umar, ada rombongan itu dari Yaman kalau nggak salah asalnya. Kamu namanya Uwais? Iya betul, saya Uwais. Saya itu diperintah oleh Rasulullah untuk minta ampunan. Tapi kenapa masyarakat di sekitarmu kok kayaknya heran ketika saya mencari kamu gitu? Karena kamu hanya seorang penggembala. Dan saya juga akhirnya heran, apa sih yang membuat Rasulullah itu kemudian menganggap bahwa engkau adalah pemuda terbaik di zaman itu setelah zaman. Ternyata usut punya usut, amalannya itu dia mematuhi segala macam perintah ibunya tanpa tapi dan terkecuali. Bahkan pada momen-momen yang sangat berat bagi dia, ibunya lumpuh, tiba-tiba meminta untuk naik haji. Hati sedih, hati terluka karena sulit mewujudkan itu. Tapi karena saking baktinya sama orang tua, dia tidak mengatakan tidak. Baik ibu. Dan apa yang dilakukan oleh Uwais? Dia berlatih naik ke atas gunung sambil memanggul kerbau. Dari yang paling kecil sampai kerbau itu besar. Orang menganggapnya gila. Apa sih yang dilakukan oleh Uwais ini? Untuk apa? Menyakiti diri sendiri, mengangkat sesuatu yang berat
Dari bawah ke atas, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ternyata dia sedang melatih fisiknya. Dan dia sedang mengorbankan mungkin kesehatannya. Demi satu hal yang dia akan wujudkan, yaitu mimpi ibunya naik haji. Digendonglah ibunya naik haji. Yang jaraknya mungkin kalau sekarang itu kayak dari Jakarta ke Thailand bisa jadi. Digendong naik haji. Di depan Ka'bah ketika berdoa, ibunya begitu banyak permohonan, permintaan. Lalu melihat Al-Qarni berdoa begitu sederhana, hanya mengharapkan kesembuhan penyakitnya. Karena dia punya banyak sopak. Jadi kulitnya itu belang-belang kayak panu tapi banyak. Dan di Kabul hanya ada sedikit di lengannya yang kemudian jadi tanda yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang itu namanya Uwais, tandanya ada sopak di tangan. Ibunya kan kemudian tanya sama Uwais, kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Doa yang lain yang baik-baik. Kenapa hanya itu? Jawabannya, dikabulkannya doa ibu oleh Allah itu sudah membahagiakan saya. Nah, saya selalu terharu kalau cerita ini karena banyak mahasiswa yang saya temui, yang saya ajari juga, melupakan niat awal ya. Ketika dia sudah terlalu asik di organisasi, terlalu asik di perjuangannya, sampai kemudian yang harus dikorbankan adalah kebahagiaan orang tua di rumah. Orang tua di rumah itu tidak menunggu kabar kalian jadi ketua organisasi, tidak menunggu kabar kalian mempunyai kekasih atau kalian memperoleh hal-hal lain. Orang tua itu hanya menunggu kabar, ibu, hari ini saya mau sidang, besok saya skripsi dan kemudian lulus. Itu apa ya? Karena saya sering ketemu mahasiswa, dan mohon maaf ini begitu emosional bagi saya. Sampai melewati batas waktunya, padahal orang tuanya di rumah tiap hari berdoa, semoga anak saya bisa lancar kuliahnya. Orang tuanya di rumah tiap hari mencari nafkah dari pagi sampai malam hari, mengorbankan waktunya untuk mengirimkan duit kepada teman-teman supaya teman-teman bisa bayar kuliah, bisa melalui hari-harinya bersama teman-teman yang lain. Tapi kadang-kala mahasiswa yang saya temui itu lebih mementingkan eksistensi pribadinya. Kadangkala dia mengorbankan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi saya perlu cerita ini sebagai motivasi dan sebagai pengingat. Itulah jalan thariqah yang benar.